Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pekan ke malam ke dan ini adalah termasuk masjid yang cukup ramai Bapak Ibu. Kenapa di sebagian masjid sudah mulai maju safnya? Mudah-mudahan sekali lagi sebagaimana tadi disampaikan oleh DKM bahwa mudah-mudahan semakin Ramadan ini semakin bertambah, safnya pun tidak boleh berkurang. Ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang tidak panjang ini saya ingin mengilustrasikan di tangan kiri, di tangan kanan saya ini ada kertas HPS. Di tangan kiri saya ada kertas HPS. Kertas yang pertama saya sobek-sobek Bapak Ibu. Kemudian saya buang, kemudian saya bakar, kemudian saya injak-injak. Kemudian HPS yang kedua Bapak Ibu, saya tulis di situ ada Al-Fatihah, ada Ar-Rahman, ada Al-Muluk, ada surat Yasin dan sebagainya kira-kira. Kemudian saya sobek-sobek, kemudian saya bakar, kemudian saya injak-injak, saya buatkan video. Kira-kira Bapak Ibu, ya, apa reaksi Bapak Ibu ketika melihat ya dua contoh ini Bapak Ibu? Bagaimana reaksinya Bapak Ibu? Yang pertama biasa, yang kedua kenapa? Karena ada ayat Al-Qur'an. Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kulla syai'in yartabit ma'al Qur'an fa asbahu syai'un adhim. Sesuatu yang melekat pada dirinya Al-Qur'an pasti dia akan menjadi mulia. Ilustrasi sederhana tadi, bahannya sama, kertas HPS harganya sama, tetapi ketika ilustrasi pertama tadi semua orang kemudian biasa saja menanggapinya, ketika ilustrasi kedua semua orang bereaksi, maka disitulah kemudian ada pengaruh Al-Quran pada benda mati. Kalau benda mati saja jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi mulia, maka pertanyaannya kenapa kita yang memiliki hati, qalbu, jiwa tidak menjadi mulia karena Al-Quran? Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan kulla syai'in yartabit ma'al Quran fa asbahu syai'un azim. Apapun yang melekat pada diri Al-Quran pasti dia akan menjadi mulia. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ada athar dari seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Dan kemudian athar ini diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata Abu Hurairah? Catat Bapak Ibu. Innal baita la yattasi'u ala ahlihi. Ada rumah terasa sangat luas. Bagi siapa? Bagi penghuninya satu. Walaupun rumahnya sederhana. Orang silih berganti datang, nyaman rumah tersebut. Walaupun rumahnya biasa-biasa saja, tipenya mungkin tipe berapa Pak? Ya, tipe paling sederhana itu berapa? Tipe 21. Nah, yang kira-kira kalau cicilannya itu sampai 15 tahun, kira-kira begitu. Ya. Itu tapi silih berganti orang itu datang. Gak luas, tapi nyaman. Itu yang pertama.
Yang kedua, wa tahduruhul malaikatu, dan rumah itu akan silih berganti malaikat turun. Pagi turun malaikat, sore turun malaikat, malam terus begitu malaikat itu. Malaikat apa? Malaikatur rahmah. Malaikat penebar rahmat dan kasih sayang kepada penghuni rumah tersebut. Dan ketiga, wa tahjurhu syayatin, dan seluruh setan-setan itu tidak pernah akan merasa nyaman ketika rumah itu dihinggapi. Wa yukatsiru khairuhu, dan keempat jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang di dalamnya terus akan melakukan kebaikan demi kebaikan. Tidak ada isi rumah itu maksiat, tidak ada isi rumah itu yang melakukan kesalahan, tidak ada isi rumah itu senang untuk melakukan dosa, kecuali kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Ini kata Abu Hurairah. Syaratnya apa? Ayyuqra'a fihil Qur'an, selama rumah itu dibacakan Quran. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 4. Pertama, akan terasa luas bagi penghuninya. Kedua, malaikat akan silih berganti kemudian datang. Kemudian yang ketiga, setan tidak pernah akan merasa nyaman. Dan keempat, seluruh penghuninya akan memproduksi kebaikan demi kebaikan selama rumah itu ada bunyi Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, ayyuqra'u fihil Quran itu artinya penghuninya yang baca, bukan penghuninya menempel surah kursi, ayat kursi di dinding-dinding rumah, tetapi dia setel radio kucek-kucek kutahe. Nggak benar itu Pak. Atau ada lagu yang sangat viral sekarang apa? Apa Pak? Kok tahu Bapak? Update Bapak. Sebaliknya kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa innal baita, ada rumah, la yudhiqu ala ahlihi, terasa sempit bagi penghuninya walaupun rumah itu mewah luas. Mungkin ada kolam renangnya, bisa masuk mobil 5, pembantunya 5. Ya, kamarnya ada 10. Tetapi sempit rasanya, tidak nyaman penghuninya. Indikatornya apa? Suami istri sering cekcok Bapak Ibu. Anak kemudian sering teriak-teriak. Antara kakak dengan adiknya kemudian berantem. Antara suami dan istri kemudian saling caci maki. Tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, wa tahduruhus syayatin, dan silih berganti setan itu akan datang. Pagi setan ini, siang setan itu, sore setan itu, malam gitu terus. Wa tahjuruhul malaikatu, dan ketiga, malaikat tidak pernah akan merasa nyaman pada rumah tersebut. Wa yuqallilu khairuhu, dan keempat adalah jarang sekali kita menemukan seisi rumah itu melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa jamaah? Alla yuqra'u fihil Qur'an, karena di dalam rumah itu tidak pernah sekali-kali ketika dibuat sampai mewah betul itu rumah, gak pernah ada kedengaran tilawatul Quran. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan berpanjang kalam, cukup 2 saja. Karena Ramadan ini termasuk Syahrul Quran, maka hari ini berlomba-lomba bagi kita untuk terus kemudian bersama Al-Quran. Mudah-mudahan kita hidup bersama Al-Quran dan kita meninggal bersama Al-Quran. Kenapa?
Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang itu akan dijemput nyawanya sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia ahli maksiat, maka dia akan meninggal dalam pelaku kemaksiatan. Kalau dia ahlul Quran, maka dia akan meninggal dan dicabut nyawanya dalam membaca Al-Quran. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kultum singkat ini memberikan mengingat bagi kita bahwa Ramadan ini adalah Ramadan Syahrul Quran. Maka dari itu, dan insya Allah spesial malam ini saya akan membacakan dengan riwayat yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin kalau Ustadz dari hari pertama sampai hari ke-7, ya, tadi malam membaca riwayat Hafs an Asim, maka hari ini saya akan membaca riwayat yang berbeda. Nanti kalau ada perbedaan-perbedaan, Bapak jangan komplain, karena ini adalah riwayatul Quran yang sampai riwayatnya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat Bapak Ibu? Terakhir, berpesan saya, tolong jangan lupa saudara-saudara kita yang hari ini sesuai dengan berita yang dirilis oleh Kota Bekasi, 10.000 kakak di Kota Bekasi ini terdampak banjir Bapak Ibu. Doakan, kalau bisa berdonasi, kalau bisa berdonasi tenaga, silakan membantu saudara-saudara kita yang hari ini mungkin masih butuh bantuan. Dan kedua dan terakhir, ya, ini terakhir terus ini Pak. Terakhir Bapak Ibu, jangan juga lupa saudara-saudara kita yang hari ini hampir 2 juta ya kaum muslimin berada di Gaza, kemudian hari ini terlunta-lunta hidupnya, tidak menentu, dan mereka pada saat yang bersamaan harus kemudian menjalankan ibadah puasa. Di saat yang bersamaan mereka susah sekali hidupnya, apalagi kemudian disuruh untuk berpuasa. Maka dari itu jangan pernah lupakan setiap doa-doa kita, nama-nama mereka. Mudah-mudahan ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita pernah kemudian peduli kepada saudara-saudara kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum binnas, sebaik-baik kita adalah orang yang peduli kepada orang lain. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.